itu batik itu merupakan proses tentang lintang warna dengan menggunakan pemalaman, pencelupan, pelorotan atau menghilangkan malam dengan motif batik dan bolak-balik. Jadi UNESCO mengakui batik tidak hanya sekedar fisik batiknya saja, tapi itu adalah satu proses. Benar. Jadi kalau orang ngomong, batik itu kuno, itu kan pada saat batik sebagai komoditas budaya. Tapi pada saat batik sebagai komoditas ekonomi, batik ini harus kekinian. Bagaimana saya kepingin boy band pakai batik, nah itu keren. Kekinian banget kan. Yo, what's up yo, wadidaw wakacel Gusti. Jumpa lagi dengan saya Bayu Lakon Sobat Milenial di podcast Papi Bayu. Hari ini kita akan ketemu sama seorang pembatik top di Jogja yang baru saja mendapatkan penghargaan Upakarti dari Presiden Jokowi, ya, Bapak Afif Syakur. Pak Bayu, yuk. Afif Syakur. Oke, selamat siang Pak Afif. Selamat siang, dengan senang hati bisa ketemu lagi. Saya grogi ya Pak. Jangan grogi. Ini luar biasa soalnya Pak. Oke, penonton podcast Papi Bayu, hari ini kita ketemu sama Bapak Afif Syakur. Bapak Afif Syakur ini saya bacain boleh Pak? Boleh, jangan banyak-banyak. Panjang ya Pak? Oke, owner dari Afif Batik. Ya, betul ya Pak ya. Terus udah gitu pengrajin batik asal Pekalongan. Ya. Yang sudah 30 tahun Pak berkecimpung di dunia batik. Betul. Betul Pak. Terus kolektor kain antik dan kebaya. Ya, betul. Ada 3.000 kalau saya baca di Bapak betul. ya Pak ya. Ada 3.000 koleksi kain yang kita koleksi. Itu dari mana aja Pak? Dari seluruh Indonesia. Jadi seluruh pengrajin setiap daerah saya mengoleksi untuk dijadikan inspirasi saya dalam menciptakan batik. Oh gitu. Semua dari seluruh Indonesia? Iya, seluruh Indonesia. Jadi semua pengrajin dari tempo dulu sampai kekinian, saya menganggap sesuatu batik yang unik itu saya koleksi. Oke, siapapun desainernya gitu ya Pak? Iya, siapapun desainernya, siapapun pengrajinnya, saya anggap ini mempunyai kelas, mempunyai seni yang tinggi, saya mengoleksi. 3.000 Pak? 3.000 kain. Luar biasa. Oke, terus penasehat Indonesia Fashion Chamber. Ya, betul. Sebagai ketua paguyuban pecinta batik Sekar Jagad. Luar biasa. Dan pengurus Yayasan Batik Indonesia. Ya. Dan terakhir ini penting sebagai penerima penghargaan Upakarti dan IGDS 2020. Ya Pak ya? Ya, ini betul. adalah penghargaan bidang perindustrian dan bidang pengabdian ya Pak ya? Ya. Untuk pengusaha kecil dan menengah ya Pak? Menengah, betul. Siap. Oke Pak, selama 26 tahun Pak berkecimpung di dunia batik ya Pak ya? Kenapa sih Pak milihnya batik Pak? Ya. Sedangkan
anak-anak muda dulu kan, Afif muda dulu ya, 30 tahun yang lalu ya Pak. Iya. Itu kan ke barat-baratan lah. Iya. Terus sekarang apalagi ke Korea-Koreaan. Nah, Iya, kenapa betul. seorang Afif muda milih batik? Ya. Mungkin saya bercerita cashback lah, timbal balik ya. Jadi saya itu adalah generasi keempat dari pengrajin batik di Pekalongan. Ya. Biasanya kalau orang kampung itu kan pekerjaan orang tuanya selalu diberikan, ditanamkan kepada anak-anaknya. Itu yang dilakukan oleh orang tua saya, yang dilakukan oleh kakek nenek saya, leluhur saya, bahwa pendidikan tanpa formal, pendidikan yang sifatnya pekerjaan orang tua, anak itu harus tahu. Nah itu berawal dari situ. Jadi waktu saya SMP, saya mulai itu saya disuruh melihat batik yang tetes mana. Setelah itu saya meningkat, disuruh membuat nota, mengirimkan barang. Jadi dari hulu sampai hilir itu saya diberi pendidikan batik. Nah setelah saya kuliah, saya dibebaskan untuk tidak memilih batik. Tapi mungkin dasar punya pengembangan di situ ya. Jadi waktu saya kuliah, saya mulai berdagang akhirnya. Jadi saya dibawain dagangan orang tua saya masuk ke pasar, saya masuk ke toko-toko, saya menjajakan itu. Lama-kelamaan akhirnya saya menganggap mungkin ini jalan hidup saya ya, batik itu. Awalnya dipaksa ya Pak? Awalnya dipaksa. Cuman ada sesuatu yang berbeda dari konsep orang tua saya maupun leluhur saya ya. Dulu orang tua saya bagaimana caranya supaya batik itu laku gitu aja. Nah, dulu saya berpikir di Pekalongan ya seperti itu, buat batik bagus laku, buat batik bagus laku. Dengan istilahnya, dengan pekerja yang banyak, dengan oplah yang tinggi dan sebagainya. Tapi berkembangnya waktu setelah saya berada di Jogja, saya menginginkan batik itu bukan hanya sebagai sebagai barang komoditi ekonomi, tapi di sini saya berpikir bahwa batik itu bagian dari budaya. Jadi saya mulai menggeluti batik yang bermakna, saya mulai menggeluti batik yang eksklusif, saya mulai menggeluti sesuatu yang ini mempunyai nilai tinggi. Itu berawalnya, dan itu akhirnya menjadi cinta dan cinta. Hukum ekonomi bukan cuma kuantitas ya, dan kualitasnya malah lebih baik. Dan perlu teman-teman pendengar tahu ya, kalau kita mau kerja, itu yang penting cinta dulu. Ya, jadi waktu masih anak-anak main ya senangnya main. Tapi saat ini mau tidur ya I love you istri ya. Bangun tidur, I love you canting. Bangun tidur, I love you batik. Nah, ini adalah merasa bagian dari hidup, kehidupan kita. Itu seperti itu. Oke Pak, sudah bahas sedikit tentang batik. Nah, arti batik sendiri buat Pak Afif? Ya, memang batik itu sebuah proses. Ya. Jadi kalau kita bertanya batik, UNESCO sudah mengakui sebagai tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik, batik itu merupakan proses. Tentang lintang warna dengan menggunakan pemalaman, pencelupan, pelorotan atau menghilangkan malam dengan motif batik dan bolak-balik. Jadi UNESCO mengakui batik tidak hanya sekedar fisik batiknya saja, tapi itu adalah satu proses. Proses pekerjaannya itu yang diakui oleh UNESCO. Iya, baik alat-alatnya maupun prosesnya. Jadi sekarang ini kan banyak fisiknya seperti batik ini. Tapi prosesnya tidak batik. Nah, itu istilahnya batik, tiruan batik. Atau orang ngomong batik printing. Kalau saya ngomong batik palsu. Ya buat industri biasanya. Ya buat industri. Ya kita sih berpikir ya, boleh sih orang membeli batik, tekstil motif batik. Tapi minimal pada saat saya masuk ke sebuah toko, saya tahu, oh ini yang saya beli itu batik cap. Oh yang saya beli ini adalah batik tulis. Oh yang saya beli ini adalah tekstil motif batik. Ya jadi diperlukan pembelajaran kepada teman-teman, pembelajaran kepada pendengar. Pada saat masuk ke sebuah toko, dia menyadari yang mau saya beli apa. Saya tidak mengatakan batik printing itu haram. Boleh, cuman sadar dia pakai batik. Karena dengan membeli batik yang asli, dia adalah membeli satu bagian proses daripada IKM itu sendiri. Jadi perlu diingat, batik itu adalah proses, bukan fisik saja. Jangan semuanya disamain. Nanti ke depan saya mau bikin detektor. Oh printing duduknya. Batik tulis duduknya. Silakan gitu.
Siap. Ya, kadang-kadang kan gitu juga ya Pak. Orang, kok ini mahal, yo nggak tahu prosesnya gitu kan. Jadi print tinggal begitu aja. Siap. Istilahnya dunia mengakui, ya, negara juga melindungi, ya. Balai batik ada yang mereka mengatakan ya batik ini adalah sebuah perjalanan, sebuah proses tentang lintang warna itu. Oke, batik bukan kain, batik itu proses dari awal sampai jadi kainnya itu ya. Iya. Mantap, siap. Nah, Pak Afif, pandemi ya dari tahun lalu, sekarang juga nambah lagi. Kan kemarin sudah naikkan peraturan instruksi gubernurnya ya. Efeknya ada nggak untuk Bapak sendiri, apalagi Bapak megang banyak usaha yang kecil? Iya, apapun pandemi itu menjadi bagian hidup kita, ya. Karena memang ya secara keyakinan Tuhan memberikan sesuatu cobaan yang harus kita lalui. Tinggal bagaimana kita memanage apa yang kita lakukan sebagai industri ini untuk mawas diri. Jadi kalau kami memang pandemi ya, ini memang musimnya kita lagi harus dudah tabungan istilahnya. Memang sistemnya kita harus beririt. Orang istilahnya kalau kepingin beli mobil kita harus mengencangkan ikat pinggang ibaratnya. Ini memang masanya mengencangkan ikat pinggang. Cuman kami dengan UPM selalu kita tanamkan di kesempatan yang perjalanan penjualannya itu terhambat, kesempatan memproduksi barang-barang yang bagus. Kalau dulu kan dituntut oplah yang banyak dan lain sebagainya. Ini kesempatan bikin masterpiece, kesempatan bikin karya terbaik, kesempatan bikin produk unggulan. Saya yakin batik ini tidak akan ada hentinya, ya. Karena saya berpikir semua orang pakai batik kok. Dari istilahnya orang yang kaya banget sampai yang nggak punya, sampai daster aja orang menggunakan batik. Nah, saya katakan selalu ngomong, kalau mampunya bikin daster ya bikin daster yang bagus, kesempatan. Orang bisa bikin spray ya sudah bikin spraynya yang bagus. Orang yang bisa bikin baju ya bajunya bagus. Yang penting bahwa batik ini mampu berada di posisi yang tertinggi. Dan saat ini kan alih fungsi batik itu ya. Alih fungsinya itu dulu orang boleh dikatakan 75% pakai jarik ya. Sekarang kan sebaliknya, 75% pakai rok, 25% pakai jarik. Nah, kalau kita nggak mampu alih fungsi, membawa batik ini ke kekinian, ya itu nggak bisa jalan. Dan saya berpikir batik ini kayak Coca-Cola, di mana saja, kapan saja, tiada hari tanpa batik. Siap, keren. Berarti inovasi juga. Inovasi yang dibutuhkan. Dan saya yakin dengan adanya beberapa teman-teman artis, beberapa petinggi-petinggi yang mereka menggunakan batik, beberapa desainer yang mengolah batik, saya yakin batik ini akan selalu bisa di posisi yang teratas. Asal selalu inovatif, selalu kreatif, selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau orang ngomong, batik itu kuno, itu kan pada saat batik sebagai komoditas budaya. Tapi pada saat batik sebagai komoditas ekonomi, batik ini harus kekinian. Bagaimana saya kepingin boy band pakai batik, nah itu keren. Kekinian banget kan? Siap. Iya. Boleh, siap. Oke, Pak Afif ya, ini kan sudah 30 tahun pengabdian. Iya. Batik lah pokoknya. Iya. Apa pencapaian terbaik yang Bapak capai? Jadi saya bersyukur sekali ya. Dari saya tahun 85 saya kuliah hijrah ke Yogyakarta ini, saya kuliah di filsafat UGM, mau jadi dukun nggak jadi. akhirnya saya jadi dukun batik. Saya tahun 90 saya membuat brand nama saya sendiri sebagai Afif sampai sekarang ini. Nah, negara memberi penghargaan kepada saya berupa Upakarti. Ya. Ini ya Pak ya, di belakang ya Pak ya. Nah, Upakarti ini adalah salah satu penghargaan bangsa kepada anak bangsa, kepada masyarakat yang memang punya dedikasi tinggi terhadap industri yang dia tekuni. Nah, untuk mendapatkan Upakarti ini memang tidak mudah ya. Ini Upakarti ini di-launching untuk seluruh bangsa. Jadi seluruh Indonesia boleh mengikuti. Ikut semuanya dan banyak yang ikut. Dan disaring ada 15 dan yang terpilih ada 5. Nah, saya itu di antara satu Indonesia yang terpilih 5 itu.
sama saring dulu disaring dari daerah, dulu dari daerah masuk ke saring pusat, lagi ya pusat cari terus, 5. cari 5. Bapak salah satunya. Saya salah satunya Luar dari biasa. kelima. Ini yang nyerahkan siapa Pak kemarin? Kemarin Wapres yang menyerahkan. Pak Ma'ruf Amin. Iya, Pak Ma'ruf Amin. Siap. Dan memang di dalam Mupakati ini mungkin orang sukses banyak ya. Tapi orang sukses yang mengabdikan kepada sesama IKM, kepada sesama pengrajin lain untuk maju bersama itu yang agak sulit. Nah, mungkin saya salah satu orang yang selalu menggandeng beberapa teman-teman, yuk kita maju bareng-bareng. Nah, atas dasar itu penilaian ini bisa menjadi penghargaan ini bisa saya dapatkan. Siap. Banyak pasti Pak yang mau kerja sama Bapak, Pak. Harus, minimal gini, sama-sama mau diajak maju. Siap. Oke, Pak Hafid. Arti kesuksesan buat Pak. Ya, sukses itu tidak sekedar hanya fisik, setelah itu punya mobil 2 atau 3, ya, kepingin apa dapat, kepingin apa ada, bisa dibeli, ya. Kesuksesan itu apabila dalam satu tim itu merasa sejahtera. Ya, jadi saya selalu bekerja dengan tim, ya. Saya menjadi seperti ini bukan diri saya sendiri. Ini adalah gerbong yang ada di belakang saya. Nah, bagaimana saya mengajak gerbong ini jalannya itu bisa bareng? Ini yang saya lakukan bersama. Saya katakan, saya puji Tuhan, puji syukur mereka mau mengabdikan kepada diri saya. Nah, saya pun harus mengabdikan kembali kepada keberhasilan ini kepada mereka. Ini adalah perjalanan yang memang misi ini, visi misi ini bersama-sama. Nah, apabila saya bisa sejahtera dan mereka nyaman dengan mengikuti gerbong ini adalah puji Tuhan sesuatu yang memang bagi saya ini adalah yang berarti. Bukan berarti dalam arti saya sudah punya tempat yang indah dan lain sebagainya, itu adalah fisik. Tapi kalau penderitaan di belakang-belakang ini kan mereka tidak berdoa baik kepada saya. Yes. Nah, keberhasilan saya ini adalah doa-doa daripada tim saya. Dan yang kedua, yang boleh percaya atau tidak, kita itu mengabdi kepada leluhur kita, ya. Jadi kalau kamu dulu pesan orang tua saya gini, kalau kamu kepingin seneng, kamu harus bisa nyenengin orang tua dulu. Nah, ini salah satunya apa yang dikatakan orang tua saya nurut. 1 jadi 2. Saya mau betulin genteng bocor aja sampai saya ngomong orang tua. Saya mau apa nah, penyampaian komunikasi yang harmonis ini alhamdulillah menjadi satu kenyamanan dalam perjalanan hidup ini. Luar biasa. Kayak sukses Pak Hafid keren. Kayak kuliah pagi. Iya, tapi bener ya, Pak. Bener Pak, bener. Jadi, doa dari orang sekitar, sama apalagi orang tua. Ya, itu adalah boleh percaya atau tidak, itu kenyamanan dalam memimpin, kenyamanan dalam gerbong ini adalah satu kenyamanan yang memang berjalan dengan mulus dan kita insya Allah akan dapat hasilnya. Amin, keren Pak. Ya. Luar biasa. Oke, Pak Hafid, mimpi besar Pak Hafid dengan batik. Ya. Ke depan. Ya. Saya kepingin ya batik ini sebagai komoditas budaya, batik sebagai komoditas ekonomi, dan batik ini bagian daripada diplomasi. Sebagai komoditas budaya adalah batik hubungannya nanti kita ngobrol tentang hubungannya dalam hidup manusia. Nah, batik sebagai komoditas ekonomi ini, batik adalah yang bisa kelangsungan perjalanan batik ini akan laku, berkembang sesuai perkembangan zaman, dan ini akan tercatat terus. Oh, di tahun sekian yang populer ini, di tahun ini sekian, ini akan ada terus. Nah, bagian dari diplomasi ini adalah bagaimana masyarakat luas, pemerintah, artis sama-sama menyengkuyung menjadikan ini satu kesuksesan. Nah, saya kepingin ada nantinya ke depan ada trendsetter batik. Ini batik ini kan Indonesia. Batik ini bukan milik orang Jogja lagi, batik ini bukan milik orang Jawa lagi, batik ini bukan milik orang Indonesia lagi. Batik ini adalah sudah bagian dunia. Nah, kalau Indonesia mampu membuat trendsetter batik dunia dengan museum, dengan pendidikan, dengan apa, itu tuh indah sekali. Itu akan diburu karena batik ini bisa dibikin cuma satu di dunia, tidak ada, itu bisa. Siap. Pak, Bapak, ini ada pertanyaan mungkin agak ini ya Pak ya. Kalau dengan batik peranakan, kadang ada negara lain bertanya,
yang bilang batik juga punya dia, Ya, ya kan? Terus ya banyak lah yang kayak Iya. gitu, Pak. Nah itu tanggapan Bapak gimana? Apa itu makin memperkaya batik Iya. atau sebaliknya? ya. Jadi gini, Malaysia mengklaim punya batik, ya. Singapura mengklaim punya batik. Iya. Ya, mereka adalah punya batik sebagai budaya pemakai batik, peranakan. Ya, tapi pada saat mencari hulu sampai hilir tentang proses batik akan ke Indonesia. Siap, Kalau siap, saya nggak siap, apa-apa siap. Malaysia mempromosikan itu. Tapi kalau ke Malaysia mau cari batik hulu sampai hilir, falsafah dan lain sebagainya nggak ada. Iya, iya, Mereka kan iya, lari iya, ke sini. iya, iya. Kita positive thinking aja lah. Ya sudah nunut promosi ke sana, nanti pada saat pencari akan ke sini. Iya, nggak usah diributin ya. Nggak Pak. usah diributin. Malah Ya. bantuin promosi. Iya, kan sebenarnya. ya bagi saya gitu. Iya, iya, Ya. siap, siap. Jadi adanya batik peranakan, adanya batik pengaruh Cina, ada pengaruh Belanda. Itu kan karena asimilasi, mereka datang ke Indonesia, melihat iya. budaya Indonesia ada batik, melihat budaya orang Jawa memakai kain, mereka kepingin. Iya, iya. Akhirnya mereka batik. Dan kenapa Malaysia, Singapura mereka ada batik? Batik kita itu dulu ekspor sampai Thailand. Karena penggunaan sarung dan lain sebagainya. Yang sekarang aja alih fungsi ya, tidak ada orang pakai sarung. Tapi sampai sekarang di Thailand, pesisiran, Malaysia, semua masih pakai sarung. Dan sarungnya sarung Indonesia. Luar biasa. Ya, jadi nggak usah takut ya Pak ya? Nggak usah takut. Tenang, mantap. Ya. Oke, terakhir Pak Afif. Pesan-pesan dari Pak Afif buat penonton podcast Papi Bayu. Ya, saya senang bisa ngobrol dengan Mas Bayu ini. Dan saya senang Mas Bayu ini tanggap terhadap batik. Maka siap, dari siap. itu telepon saya terus mewawancarai saya. Siap, Ini Pak. sama halnya panjang tangan saya untuk mempromosikan batik. Amin, siap. Saya berpesan ya bahwa batik ini bisa untuk apa saja. Cintai batik, ya gunakan batik, dan batik ini akan berdoa kepada kita bahwa menggunakan batik adalah menggunakan doa untuk agar diri kita tetap menjadi semangat maju. Luar biasa. Oke. Dan perlu diketahui, jangan katakan bahwa batik itu kuno ya. Batik yang hanya titik di garis di apa itu sudah batik. Dan kita memerlukan teman-teman desainer membuat desain konsep batik yang kekinian. Nanti akan tercatat 30 tahun kemudian. Siap. Luar biasa. Mbak Lia juga batik. Iya. Oke, penonton podcast Papi Bayu, kalau masih pengen lihat lagi mentor-mentor, leader-leader keren kayak Pak Afif, ya jangan lupa pencet tombol merah di sini ya Pak. Subscribe, cekrek gede lah. cekrek. Terus loncengnya, renteng. Langsung putar. Siap. Jumpa lagi di video Papi Bayu berikutnya. Adios, salam olahraga. Terima kasih. 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며